Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati, saya guru SDN 3 SUA TP, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan menampilkan video PPL saya siklus 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa. Ayo, siapa yang memimpin lagu hari ini? Siapa? Oh ya, silakan. Ayo teman-teman, kita membaca doa. Bagikan satu-satu sama temannya. Jangan lupa kasih nama. Yuk. Sekarang kemarin kita belajar tentang apa? Tentang alat pernapasan. Nah, kemarin pendengaran dan penglihatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia. Sekarang ibu tanya, apa yang kalian rasakan ketika kita menghirup udara melalui hidung? Terus organ tubuh bagian mana yang terlibat dalam proses pernapasan? Terus jika hidung kita ditutup, masih bisakah hirup udara? Bisa. Kalau menghirup udaranya tidak bisa. Tapi kalau kita bernapasnya bisa lewat apa? Mulut. Lewat mulut. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, setelah menonton video pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia, peserta didik mampu menyebutkan bagian alat pernapasan manusia dengan tepat. Terus kedua,
agak sederhana, sistem pernapasan manusia. Ya. Terus kita mulai. Nih, sistem pernapasan. Sering disebut sistem respirasi, ya. Sistem pernapasan itu respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernapasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Terus, bentar ya. Nah, organ pernapasan manusia pertama apa nih? Hidung. Apa? Hidung. Ini? Taring. Dan ini? Taring. Nah, hidung. Proses pernapasan manusia diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung di dalam rongga hidung. Faring. Proses setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas di antara saluran pernapas dengan saluran pencernaan. Terus laring. Proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke laring. Laring atau letak jakun ini ya. Ini faring. Nih, kalau laring adalah di jakun kita. Terus ada lagi selain organ pernapasan manusia, hidung, laring, dan faring, ada juga trakea. Apa lagi? Bronkus. Apa lagi? Bronkolus dan alveolus. Nih, trakea itu terletak dengan kerongkong dan tersusun atas tulang-tulang yang berbentuk nih. Nih ya. Ini trakea. Terletak di kerongkong nih, trakea. Terus bronkus. Batang tenggorokan bercabang dua yang menghirup paru-paru kanan dan kanan kiri. Ini yang akar-akar ini namanya bronkus. Terus bronchilus, saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang jantung pohon bronchus. Nah, ini mana bronchus nih? Ya, nih cabang jantung. Terus terakhir alveolus, tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida. Yang mana alveolus? Itu yang mana? Nih ya, tempat paru-paru. Nih, ini ya yang unggun-unggun. Kalau kita tarik napas, dia kempes. Kalau kita hembuskan, dia gelembung. Dah, sekarang kita simak video ini dulu ya. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Pasti tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan, saat hidup pun tubuh kita masih bernapas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea juga terdapat silia untuk menyaring partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri.
Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkiolus berakhir pada kantong udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselimuti kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapiler darah akan dipindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik napas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melengkung turun menjadi datar. Karena itu, paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh usia. Bayi memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada orang dewasa karena metabolisme bayi yang lebih tinggi. Frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan akan lebih tinggi saat berolahraga dibandingkan saat santai. Saat kondisi demam, asma, dehidrasi, atau mengalami gangguan jantung, frekuensi pernapasan juga akan lebih tinggi. Wah, sekarang sudah makin paham ya bagaimana cara manusia bernapas. Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur pada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernapas. Agar kita tetap nyaman bernapas, yuk jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok. Berapa lama ya rata-rata manusia kuat menahan? Nah, sekarang ibu tanya. Tadi apa di situ? Kita bernapas melalui apa tadi? Hidung. Sudah hidung? Balik. Sudah balik? Balik. Sudah lari? Terakhir trachea, bronkus, bronkius. Terus trachea, bronkus, bronkius ke alveolus. Terus coba hidung kita tutup tadi. Apa yang
berdua akan mempresentasikan alat pernapasan yang kami kerjakan bersama. Pertama,
kegiatan hari ini? Nah, senangnya di apa? Ya. Terus, apakah ada kegiatan yang kalian rasakan sulit di saat membuat sistem pernapasan sederhana tadi? Pembelajaran yang akan datang atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas nanti tentang materi sistem pencernaan.